Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sari Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan tema otonomi daerah. Dosen pengampunya yaitu Bapak Mahmud Suhermanto, SPD, NPD. Yang pertama yaitu mengenai pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmuko, mengartikan otonomi daerah dengan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka negara kesatuan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan. Sedangkan otonomi daerah dengan sistem dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Selanjutnya adalah hukum dan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, Indonesia dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom yang peraturannya dilakukan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1948. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 April 1948. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa daerah negara RI tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 1. Provinsi, 2. Kabupaten atau kota besar, yang ketiga yaitu desa atau desa kecil, negeri, marga, dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dalam perjalanannya, undang-undang ini mengalami 2 kali penyempurnaan, yaitu dalam penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Adapun nama resmi dari sistem otonomi yang dianut adalah sistem otonomi real, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam memori penjelasan undang-undang tersebut. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-undang ini hampir seluruhnya melanjutkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 59 serta Nomor 5 Tahun 1960. Dikatakan oleh Sujamto 1990 seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Undang-undang ini juga menyatakan diri menganut sistem otonomi real. Bahkan dalam penjelasan umumnya
banyak sekali mengoper bagian dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Berbeda dengan dua undang-undang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan diri menganut sistem otonomi real. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berbicara apa-apa mengenai sistem otonomi yang dianutnya. Undang-undang ini menyatakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bukan sebagai sistem atau paham atau pengertian akan tetapi sebagai suatu prinsip. Berikut ini yaitu kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Beberapa keuntungan dalam menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan sebagai berikut ini. Yang pertama, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan atau diferensial dan pengkhususan atau spesialisasi yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya, desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah. Di samping kebaikan tersebut, otonomi daerah juga mengandung kelemahan antara lain sebagai berikut ini. 1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yaitu mempersulit koordinasi. Yang kedua, yaitu keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme. Ini adalah slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi mempunyai 3 tujuan: tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan sosial. Pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi diharapkan membawa implikasi luas pada masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Implementasi otonomi seharusnya dapat mewujudkan kemandirian daerah. Munculnya prakarsa daerah menghargai keanekaragaman dan potensi daerah. Sedangkan implementasi desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi dan akuntabilitas, kebaikan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara demokratis. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.